mereka. Siapa mereka? Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang kafir ya. Mereka pada minta kepada engkau wahai Muhammad, minta untuk disegerakan ya. Aneh ya. Segerakan apa? Bil azab. Tapi segerakan itu segera azab ya. Masuk pengennya diazab ya dia. Aneh. Pengen disegerakan. Ini untuk apa biasanya? Kita biasanya untuk nantang ya. Tantangan ya. Nantang Rasulullah Allah ya. Ya. Utusannya Allah ditantang ya. Ya, meskipun itu bukan urusan Rasulnya juga ya. Azab itu kan urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Seakan-akan mereka menantang ya, coba kalau memang benar yang kau katakan ya Nabi, coba datangkan azab segera ya. Turunkan azab dari langit, seakan-akan begitu ya. Segera ya, ya. Kalau ya, untuk membuktikan kenabiannya ya. Maka di sini pun juga Allah katakan begitu, wa yasta'jilunaka bil adab ya, Muhammad, mereka pada minta kepada engkau agar disegerakan adab itu ya. Siapa mereka? Haula ilmu kadzibun bil adab ya. Karena mereka enggak percaya dengan adab itu ya, mereka mendustakan, anggapnya ya adab itu omong kosong ya. Menurut mereka enggak nyata menurut mereka, padahal sudah ya kejadian ya berkali-kali ya, umat-umat terdahulu pun ya. Kenapa demikian? Li jahlihim, karena kebodohan mereka, ketidaktahuan mereka, wa zulmihim, dan juga bentuk kezaliman mereka, zalim betul ya. Saking kezaliman mereka gitu, luar biasa kezalimannya, bahkan mungkin bisa sampai kezaliman yang terbesar. Inna syirka la zulmun azim. Mungkin bisa karena sampai bentuk kesyirikan pula yang mereka lakukan ya. Seakan-akan mereka juga kayak nggak percaya dengan adanya azab. Kalau percaya kan tentunya takut, nggak berbuat kayak gitu, karena itu akan mendatangkan azab. Justru malah membuat mereka tambah tambah macam-macam, tambah sombongnya, tambah congkaknya, karena nggak percaya dengan adanya azab ya. Sampai-sampai mereka minta disegerakan ya. Wa inadihim, dan juga karena inat itu ya, pembangkangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, bangkang dengan rasulnya ya. Karena nggak percaya ya, itu dianggap ya nggak ada menurut mereka ya, maka mereka tetap senantiasa membangkang aja. Dan juga bentuk takjizan lillah ya, seakan-akan Allah itu nggak tahu ya. Seakan-akan Allah itu nggak mampu mendatangkan siksanya kepada mereka ya. Takjiz itu menganggap lemah, cacat, lumpuh bagi Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa berbuat apa-apa, seakan-akan gitu. Padahal mereka yang menciptakan Allah, kecil banget bagi Allah. Buminya ini pun juga milik Allah SWT yang diinjak-injak ini ya. Masya Allah. Wa takdziban li rusulih, dan juga bentuk takdzib mereka, pendustaan mereka kepada rasul-rasulnya. Ya, tidak hanya satu rasul saja, tapi juga rasul-rasul yang telah Allah utus kepada mereka itu senantiasa didustakan mulu ya. Nabi Musa pun didustakan, wa kudziba Musa ya, telah didustakan pula Musa itu ya. Isa pun juga didustakan ya. Apalagi yang terakhir juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didustakan pula, dianggap bohong, dianggap ngapusi ya, kalau dia sebagai rasul itu ya. Baru udah jelas-jelas standarnya ada ya. Maka Allah katakan wala yukhlifallahu wa'dah, padahal Allah itu enggak pernah sedikit pun menyelisih janjinya, menyalahi janjinya. Kalau udah janji akan datangkan azab, oh benar-benar datang benar ya. Bisa tiba-tiba ya, enggak perlu ya tanya-tanya lagi. Labudda min wuqu'ihi ya. Wala yukhlifallahu wa'dah, fama wa'adahum bihi minal adab
apapun yang Allah janjikan kepada mereka dari azab, maka labudda min wuqu'ihi, harus terjadi pokoknya. Harus, labudda itu mesti min wuqu'ihi, terjadi ya, dari kejadian mesti terjadi. Kun fayakun. Allah udah ya, katakan ketika Allah menetapkan kun gitu aja. Jadi ya, fayakun, jadilah ya, apa yang Allah kehendaki itu. Wala yamna'uhum minhu mani'un, dan tidak ada seorang pun yang mampu melindungi mereka. Ya, mani, mencegah ya, melindungi mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Amma ajalatuhu wal mubadarah fihi falaysa dzalika ilaika ya Muhammad. Adapun tentang adab itu datangnya kapan, ya segera atau ditunda-tunda oleh Allah, itu urusan Allah ya, bukan urusan engkau, tenang saja ya. Wala yastafiznaka ajalatuhum ya, enggak pantas mereka itu minta-minta kepada engkau agar disegerakan adab itu ya. Ini, dan mereka tidak akan ya bisa selamat dari itu, enggak akan sukses ya, enggak akan beruntung ya dengan permintaan mereka akan disegerakan adab itu ya. Wa ta'jizuhum iyana ya. Ini enggak mempan ya, takjizan mereka kepada kami itu ya. Ketika mereka nganggap kami itu ya lumpuh lemah ya, enggak bisa apa-apa, ini enggak mempan ya. Allah tetap mampu, maha kuasa. Dan Allah tahu betul apa yang mereka lakukan itu ya. Fa inna amamahum yaumal qiyamah, maka sungguh ya itu semuanya enggak bermanfaat buat mereka. Karena sungguh di hadapan mereka itu ada hari kiamat. Ya, tenang saja, ada hari kiamat. Yaumul qiyamah itu ada namanya Yaumuddin, hari pembalasan. Nama lain dari kiamah kan begitu. Ya. Yaumuddin, ya hari pembalasan yang seadil-adilnya, pasti adil. Ya, ada yaumul jaza, hari pembalasan juga. Ada pula yaumul mizan, hari ditimbangnya amal. Ya, ada yang lain-lain juga, ya nama-nama yang lainnya. Ya, ada at-tammatul kubro, itu juga hari kiamat. Ya, dan lain sebagainya. Ada itu, tenang saja. Ya. Alladzi yajma'u fihi awwalahum wa akhirahum, yang mana di hari itulah Allah akan mengumpulkan orang-orang yang paling awal di antara mereka. Ya, paling awal siapa? Nabi Adam alaihissalam ya. Dan juga paling akhir mereka. Nanti paling akhir ya. Orang yang paling akhir ya. Siapa itu nggak tahu nanti ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ketemu dengan hari kiamat itu udah sejelek-jeleknya orang ya. Sejelek-jeleknya orang nanti ketika hari kiamat terjadi, dia bisa menemuinya ini udah elek-elek uang ya. Ya, semoga kita tidak menemui hari kiamat itu, udah ketemu kecil saja dulu ya. Ya, dan di hari itu pula wa yujazuna bi a'malihim, mereka akan dibalas pokoknya semua amal-amal mereka. Ya, dengan amal-amal mereka mereka dibalas, baik yang baik maupun yang buruk, semua akan dibalas seadil-adilnya tanpa terkecuali. La yughadiru saghiratan wala kabiratan ya illa ahsaha, tidak kecil tidak besar, semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihitung semuanya. Enggak kaget dengan kitab tersebut, kitab laporan amal. Mali hadal kitab ya. Ada apa-apa ini? Kitab apa ini? Ya. Enggak pernah meninggalkan sedikit pun, la yughadiru saghiratan, kecil saja. Ya, pada kaget lah. Ini dulu ya kayak kecil banget, saya remehkan, ini ternyata dibalas pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang baik maupun yang buruk akan kaget. Sekecil apapun itu. Mithqala dzarratin ya. Meskipun sebesar biji darah sekalipun ya. Ya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqa'u bihim al-adzab ad-da'im al-alim, dan di saat itulah akan terjadi buat mereka
ya, yang mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala itu al-adzabul daim al-alim, ya. Akan menimpa mereka azab yang terus-menerus, ad-daim terus-menerus. Al-alim yang menyakitkan, mesti sakit, ya. Dari kata alamun, alamun itu sakit, ya. Kalau alim yang mesti bikin sakit, mesti loro, nggak mungkin loro, mesti sakit, ya. Walihada qala, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala katakan situ, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Dan sesungguhnya satu harinya di hari itu, ya, kalau siksa ini kan ya luar biasa. Meskipun satu hari disiksanya di akhirat, ya, itu udah inda rabbika, di sisi Rabbmu, bagi Allah Subhanahu wa taala itu kayak, ya, ka alfi sanatin, kayak 1000 tahun. Tidak hanya 1000 hari, ya. Satu hari dibanding 1000 hari enggak. Satu hari kayak 1000 tahun. Ada yang umurnya 1000 tahun. Ya, umatnya Nabi Muhammad enggak ada ini, ya. Harus dulu ya. Orang-orang terdahulu. Ya. Ini di hari kiamat kayak gitu. Satu hari di sisi Rabbmu itu kayak 1000 tahun mimma ta'uddun, dari apa yang kalian hitung-hitung inilah. Ya, di dunia ini hitungan kalian sampai berapa sih? Paling sampai 60-an tahun aja udah selesai habis. Enggak bisa ngitung lagi. Ya. Dilebihkan. Iya. Insyaallah berkah yang penting kan. Jadi ya, min tulihi wa syiddatihi, ya, baik itu lamanya maupun kedahsyatannya. Ya, itu lamanya segitu, ya. Ya, satu hari disiksa, satu hari di akhirat itu kayak siksaannya itu kayak 1000 tahun. Coba, padahal umurnya cuma 60-an, ya. Bisa merasakan, ya, 1000 tahun ini, ya. Ini baru satu hari. Ya, kalau berhari-hari dan terus-menerusnya, ya, Masya Allah. Yang merasakan kan kulit, ya. Yang biasanya merasakan siksaan kulit. Lah itu, ya, kulitnya melonyoh ganti yang baru, yang melonyoh ganti yang baru. Ini kan dia biar merasakan faduku, ya. Rasakan, ya, mau dikandani ngeyel, ya, gitu. Ya, wa wallahu, bagi Allah Subhanahu wa taala kayak gitu, sawaun asabahum adabun fid dunya aw ta'akhkhara anhumul adab. Ya, sama aja sih sebenarnya bagi mereka itu, baik ditimpa di dunia adabnya, ya, sama-sama terjadi gitu loh, mesti terjadi baik di dunia maupun diakhirkan kelak di akhirat, ya. Ini sama aja mesti akan terjadi. Fa inna hadzal yaum la budda an yudrikahum, karena hari kiamat itu mesti akan, ya, mereka dapati, mesti akan mereka temui, pokoknya mesti ada terjadi, kak, ya. Yang mereka dusta-dustakan tuh udah Masya Allah mesti terjadi, mesti ditemuin, ya, nggak mungkin tidak, ya. Ya, kalau sampai Allah katakan gini kan, ya, berarti kan, ya, nggak ada manfaatnya mendustakannya itulah. Nah, mau tak mau harus percaya. Kalau percaya, ya, siap-siap. Maka siap-siapnya, ya, apapun yang baik-baik saja, tanam kebaikan, karena semua yang ditanam, ya, mesti akan panen. Baik panennya ya mentes atau gabuk kok, ya, panen, ya. Ada yang panennya mentes-mentes, ada yang gabuk, ya. Jangan sampai gabuk lah, ya. Yang mentes-mentes lah. Ini, ya, maka tanamnya kebaikan, mesti mentes pokoknya. Dimanapun, kapanpun kita tanam kebaikan pasti menguntungkan. Ya. Dimanapun, ya. Dimanapun, meskipun kadang di tempat yang kurang kita anggap baik itu tempatnya, kita anggap nggak pantas kita tanamin, bahkan begitu, tapi nggak akan sia-sia gitu, ya. Mesti akan Allah balas, ya. Kan seringkali kita mungkin melihat orang yang pantas dibaikin atau pantas dijelekin ini ya. Bahkan yang menimpa kita jelek pun udah idfa billati hiya ahsan. Islam mengajarkan itu, Masya Allah, ya.
tanam kebaikan, pokoknya balas dengan yang lebih baik. Iya ahsan itu bisa lebih baik, bisa bahkan terbaik. Yang terbaik bagaimana? Ya bahkan begitu Islam mengajarkan kan, masya Allah. Nih, wa yahtamilu annal murad, dan pula ya rahmukallah ya. Dan bisa pula mengandung pengertian di sini. Yahtamil itu mengandung pula makna di situ annal murad, bahwa yang dimaksud ya di sini dalam ayat ini ya, Allah katakan inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Di sini Allah itu maha halim, maha santun, ya, halim ya. Nyantun itu apa sih? Ngasih. Ya. Meskipun Allah itu mampu mendatangkan azab itu, wah gampang banget buat Allah, tapi Allah tunda ya. Sebenarnya mampu, tapi Allah nggak lakukan itu. Halim itu begitu ya. Bijak betul Allah itu ya. Allah tahu ya. Kasihan gitu loh kalau disegerakan ya. Walau ista'jalu al-adab ya. Andaikan saja mereka minta disegerakan adab itu, fa inna yauman indahu ka alfi sanatin mimma ta'udun ya. Dan kan sesungguhnya satu hari itu ya tetap saja bagi Allah itu 1000 tahun, kayak 1000 tahun dari apa yang kalian hitung-hitung. Fal muddah wa in tatawaltumuha ya. Dan lamanya di sini ya, ini meskipun kalian itu memanjangkannya, nganggap itu panjang lama, ataupun juga kalian anggap itu batik ya, lambat di dalamnya, dengan adanya adab itu, turunnya adab itu, mungkin kalian akan menganggap ini segera, mungkin kalian akan menganggap ini akan lambat ya. Tapi ingat, fa innallaha yumhilu al-madad at-tawilah ya. Yumahilul madad at-tawilah ya. Dan sungguh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya yumahilu al-madad at-tawilah wala yuhmil. Allah itu cuma menunda saja ya. Nunda ya. Tapi mesti akan Allah ya, akan Allah datangkan itu. Allah cuma nunda saja ya, nunda madad yang tawilah tadi, lamanya tadi yang panjang ya. Ini wala yuhmil, dan tidak berarti Allah itu tidak peduli, tidak memperhatikan itu waktu itu ya. Allah tahu betul, Allah tuh yang maha menghitungnya cepet banget ya. Hatta idza akhadha adh-dhalimina bi adabihi lam yafludhum ya. Hingga apa? Hingga ketika Allah mendatangkan siksanya kepada orang-orang yang zalim itu ya, lam yafludhum ya, tidak ada seorang pun yang mampu membebaskan mereka. Nggak ada yang mampu membebaskan mereka. Allah pun nggak mau membebaskan mereka ya. Udah kayak gitu ya. Ini di ayat yang ke-47, karena Allah katakan wa ka'ayyim min qaryatin ya. Dan sudah berapa banyak sebenarnya ya, ada sebuah kota itu. Kalau di terjemahannya ada yang menerjemahkan kota Korea, dan pula terjemahannya juga kampung, desa ya, apapun itu bentuknya, negeri pun juga Korea ya. Betapa banyak juga Korea ya, sebuah Korea, kampung, negeri ya. Amlaitulaha wa ya tadi mah ya, yang kami tunda ya, kami tunda siksa buat mereka, padahal mereka itu wahya zalimah, padahal mereka itu sudah berbuat zalimnya luar biasa ya. Allah tunda, banyak juga begitu, termasuk mungkin ya pada hari-hari ini mungkin ya ada yang merasa ya kayak aman dengan siksa Allah Subhanahu wa taala ya.
kayak merasa aman ya, dengan ya, congkaknya mereka berbuat zalim sana sini ya, ya, ngambil hak orang lain, ambil hak orang-orang miskin, ngambil hak orang lemah ya, bahkan anak yatim pun juga dihardik ya, bisa jadi kayak gitu. Tapi ingat ya, ya ini cuma Allah tunda saja, azab mesti akan sampai kepada mereka ya, maka tenang saja gitu loh, ini urusan Allah ya. Siksa itu, balasan buruk itu urusan Allah. Kalau kita mendapatkan keburukan ya, ini harusnya jadikan kita tenang saja. Allah itu maha adil, maha tahu ya. Kewajiban kita cuma menyampaikan, kewajiban kita juga cuma ya berbuat baik, intinya berbuat baik saja, udah tanam kebaikan ya. Kadang kita akan terkecoh dengan perbuatan jelek orang lain, ya kan? Kemudian jadi emosi kadang itu, ya, hingga kita membalasnya dengan yang ya mungkin ya bahkan bisa lebih dari apa yang mereka kasih ke kita, ya. Ya, maka tahan itu, sabar saja dulu, ya. Ya. Allah udah sampaikan sini, wa aka'ayyim min qaryatin amlaitulah. Amhaltuha muddatan tawilah, bahkan kami tunda dalam waktu yang lama ya, tidak segera-segera diazab. Itu bagaimana ya? Ya kita kadang kan melihatnya begitu, orang itu udah ben azab ben kena kadang gitu kan ya. Ya memang Allah tunda, tenang saja ya, itu urusan Allah ya. Kadang kita ingin juga biar disegerakan saja mereka gitu kan ya. Tapi ini urusan Allah, tenang saja ya. Tahu rasa. Iya. Ya kayak ini urusan kita saja. Enggak, ini urusan Allah, tenang saja. Terus lebih panjang, bahkan lebih lama hidupnya, bahkan bukan kita yang minta itu udah mati dulu kadang. Belum disiksa pula ya. Masya Allah ya. Wahia dharimah, padahal ya, kampung itu penduduknya, penduduk negeri itu udah zalimnya luar biasa. Nggak tahu negeri ini di mana ini. Ya siapapun, apapun negerinya itu ya. Ma'adzulmihim falam yakun mubadaratuhum bidzulm ya, mujiban li mubadaratina bil uqubah ya. Bahkan saking begitu pula mereka itu ketika berbuat maksiat, berbuat dolim itu segera gitu ya, cepat-cepat berbuat dolim gitu ya. Sampai begitu, itu pun juga tidak bisa menjadikan wajib bagi Allah itu ya, menyegerakan ukubahnya. Ya terserah Allah ya. Bisa pula panjang ya, bisa pula lebih lama ya dari apa yang kita kira. Tapi ingat, tsumma akhadtuha ya gitu ya. Tsumma akhadtuha bil adab ya. Tapi kemudian kami pun datangkan pula, tenang saja, datangkan pula kepada mereka azab ya. Kami azab pula ke mereka ya. Wa ilayyal masir ya. Ma'a azabia fid dunya satarji'u ilallah ya. Seiring dengan azab yang Allah datangkan kepada mereka di dunia ya, itu semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada kulah semua akan kembali, satarji ilallah, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Fa yu'adzibuha bidunubiha, kemudian Allah azab ya, datangkan azab karena dunubiha, sebab zambunnya ya, sebab dosa-dosa yang mereka telah berbuat. Fal yahdhar haula'iz zalimun, maka hati-hati waspada orang-orang yang berbuat zalim ya, min hululi iqabillah, dari datangnya azab Allah, siksaan Allah ya. Wala yaghtarru bil imhal, jangan sampai mereka itu tertipu, terperdaya dengan penundaan Allah ini ya. Seakan-akan ini kayak kan ya ini wae aman-aman wae gitu ya. Bahkan justru rezekinya makin ya dilimpahkan oleh Allah SWT. Itulah istidraj namanya, dilulu oleh Allah itu, dilulu ya. Agar Allah punya alasan ya, kamu dikasih ini, kasih itu, kasih rezeki ini, malah tetap zalim saja kan ya, nggak syukur malah kufur, ya udah ya, Allah punya alasan ya, gitu ya.
untuk menyiksa mereka. Qul, katakan wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, ya, wahai manusia, wahai manusia. Allah katakan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya bersabda, mengatakan kepada seluruh manusia, bahkan karena beliau itu diutus kafatan linnas, tidak hanya buat kaum muslimin. Sebenarnya diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya untuk lil alamin, rahmatan lil alamin, bahkan rahmat seluruh alam, tidak hanya alam manusia, alam jin pun juga mendapatkan rahmatnya, ya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya bersyukur kita dikasih utusan yang luar biasa ini, ya, buat semuanya, semua manusia. Nah, ini buktinya, ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasulullah itu untuk menyuruh kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas, hei manusia semuanya, siapapun yang ngaku manusia ya masuk dalam seruan Rasulullah ini, ya. Ya'muru ta'ala 'abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yukhatiban nasa jami'an. Allah memerintahkan kepada hamba dan juga Rasulnya, meskipun seorang hamba, ya, seorang hamba Allah juga ibadahnya kepada Allah, ngikutin perintah Allah, ya, sholat juga, ya, ya apa, ya saum juga, ya, manusia biasa juga tugasnya sama, beribadah kepada Allah SWT. Tapi ingat, dia pun juga Rasulullah, utusannya Allah. Maka jangan kita remehkan, ya, kata-kata beliau, ya. Harus kita dengar apapun yang beliau katakan, kita benarkan semuanya, karena utusannya Allah. Nggak mungkin mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya, ya, in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang diucapkan tidak lain dan tidak bukan kecuali wahyu, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk ini juga. Ini pun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam agar, ya, yukhatiban nasa jami'an, agar berbicara di hadapan seluruh manusia. Ya, ini khitabnya, lawan bicaranya itu seluruh manusia. Bi annahu Rasulullah haqqan, ya, agar berbicara, mengatakan kepada seluruh manusia bahwa beliau itu adalah utusannya Allah, benar-benar utusannya Allah, bukan utusannya makhluk. Ya, maka beda banget harusnya perlakuannya itu, ya, tidak meremehkan, ya, malah tidak jelek-jelekan, tidak beristihza, ngisi. Ya. Baik perkataannya maupun perbuatannya, sunah-sunahnya diremehkan, ya, dikecilkan, ya. Nah, udzubillah min dzalik, jangan sampai demikian. Karena beliau itu adalah utusan Allah, ya. Mubasysyiran lil mu'minin bi thawabillah, ya. Tugas beliau itu apa? Pertama, mubasysyiran lil mu'minin, basyira wa nadhira. Dalam ayat yang lainnya kan basyira wa nadhira, pemberi kabar gembira, ya, dan pemberi peringatan. Ya, dua-duanya ini nggak boleh cuma satu saja. Kabar gembira terus, jana-jana terus, ya. Ketika bermaksiat nggak dieleng nih. Ya, tapi juga nadhir, ya, nadhir, pemberi peringatan. Ya. Ini maka di tafsirnya di sini mubasysyiran lil mu'minin bi thawabillah, ya. Tugasnya itu memberi kabar gembira kepada siapa saja yang beriman kepada Allah dan Rasulnya bi thawabillah, dengan balasan yang akan Allah berikan kepada mereka dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mundiran lil kafirin, ya, wal zalimin min iqabi, dan begitu pula sebagai mundiran, sebagai pemberi peringatan kepada siapa saja yang berbuat kufur. Siapa saja pokoknya, tanpa pandang bulu, siapapun, jabatannya apapun pokoknya, ya, sampai, ya, Masya Allah. Bahkan
ketika itu ketika dakwah terang-terangan itu, masya Allah beliau tuh nulis surat kemanapun, masya Allah nulis surat ya ke raja-raja ketika itu, ke penguasa-penguasa sekitar itu, masya Allah ya. Untuk apa? Untuk ini menyeru ini ya, mengatakan bahwa inni lakum rasul, inni lakum ana lakum nadhirum mubin juga ya, innama ana lakum nadhirum mubin ini sebagai pemberi peringatan ya. Pemberi peringatan kepada orang-orang yang kafir dan zalim dari adab Allah Subhanahu wa taala ya. Wa qaulu mubin di sini, mubin di sini kan, nadhirun mubin, nyata. Mubin itu dari kata bayin juga, bana yabinu, nyata. Kalau mubin membuat nyata ya. Yang mana di sini tafsirnya bayanal indar, menjelaskan indar, peringatan itu maksudnya apa sih kok diingatkan kayak gini ya. Wa huwa takhwif ya, itulah apa indar itu, memberikan rasa takut ya, ma'al i'lam bil mukhawwaf ya, diiringi dengan memberitahukan dengan apa yang harus ditakuti. Apa sih yang harus ditakuti itu ya? Wadzalika li'annahu aqamal barahin as-sati'ah ya ala sidqi ma angdarahum bihi ya. Karena dia itu tidak hanya nakut-nakutin adab, tapi dikasih tahu benar-benar, dijelaskan benar-benar kesalahannya apa gitu. Kalau sampai akan Allah datangkan adab itu apa, dikasih tahu benar-benar, dijelaskan, dalil-dalilnya jelas benar-benar ya. Karena beliau itu sudah menegakkan hujah-hujah, menyampaikan ini dari Allah kayak gini, kamu kalau kayak gini ya, maka jangan kayak gini kayak gitu kan ya. Masya Allah ya, ini ya, dengan itu udah nggak ada beban lagi, akhirnya udah dikasih tahu, udah kan ya. Ketika mereka nekat ya itu urusan mereka ya. Ini wadzalika li'annahu aqamal barahin as-sati'ah ya. Karena sungguh Rasulullah itu ya sudah menegakkan burhan, barahin jamak dari burhan, menegakkan hujahnya ya, alasan-alasannya ya, dalil-dalilnya ya, petunjuk-petunjuknya yang as-sati'ah, as-sati' yang benar-benar sudah jelas benar-benar ya. Masya Allah ya, atas yang menunjukkan apa? Atas kebenaran apa yang beliau ingatkan itu ya, yang beliau peringatkan itu kepada mereka ya, udah jelas-jelas ya. Itu Masya Allah, dengan misalkan kayak jangan minum khamar, jangan zina misalkan ya, ini benar-benar ya diberitahukan oleh Rasulullah SAW efeknya kayak gini, efeknya kayak gitu ya. Meskipun tidak demikian pun ya juga sebenarnya ketika Allah melarang sesuatu mesti buruk gitu ya, mesti buruk udah ya, bahaya itu ya. Dan ternyata benar sebenarnya ya, benar, bahaya benar ya. Meskipun kadang kita itu ngeyel, bahayanya opo gitu ya. Hikmahnya opo sih kadang gitu ya. Minum khamr apa sih, wong anget kayak gini gitu. Misalnya gitu. Ya, hangat-hangat ya. Tapi ingat mesti ada efeknya di dunia apalagi di akhiratnya begitu. Nah, kayak yang diharamkan misalkan ya, apa yang diharamkan makanan ya, kayak babi, anjing, terus apalagi bangkai kayak gitu darah gitu kan. Nah, dan ternyata terbukti lewat kedokteran udah benar-benar ya, terbukti benar-benar itu semuanya jelek semuanya ya, membuat tubuh itu ya, sakit akhirnya bisa berimbas sakit. Bahkan yang makan makanan babi nah, itu ternyata efeknya apa yang dimakan itu ke karakternya ternyata juga ya, kayak gitu benar itu ya. Ya bisa kita lihat lah yang orang yang sering makan babi itu bagaimana karakternya ya. Makanannya juga bahkan kotor-kotor gitu, apapun di santapan ya kotor ya kan gitu. Babi makanannya apa kan
yang kotor-kotor aja, jijik-jijik kita dia makan juga ya. Maka ternyata orang yang sering makan kayak gitu juga akan berkarakter seperti itu, niru juga yang kotor-kotor pun dimakan dari manapun datangnya, yang penting boh halal boh haram pokoknya ya, yang penting enak ya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kita taufiknya agar kita senantiasa bisa benar-benar mengikuti apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ya. Pertama di ayat-ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat yang telah kita baca ini ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk seluruh manusia ya, tidak hanya kita sebenarnya. Maka kita pun juga berhak menyampaikan saja. Sampaikan tidak hanya lisan, tapi perbuatan kita pun juga melakukan, mengamalkan Islam ini, sehingga dengan itu insya Allah akan lebih berpengaruh pula. Oh, Islam kayak gitu. Islam benar-benar baik sebenarnya, indah ketika diamalkan benar-benar gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa